protokol kesehatan. Hand sanitizer, pakai sarung tangan, kemudian yang hadir tidak berkerumun, termasuk juga kalau tidak menetapi protokol maka penghulu harus menolak. Karena itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Itu yang membuat pandemi ini menyebar dan kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol itu yang membuat pandemi itu bisa dikendalikan. Itu satu. Yang kedua, karena kita sudah memulai adanya satu pilihan bisa menikah di luar kantor ketika masa darurat masih dengan pembatasan yang ketat, maka new normal seharusnya berbanding lurus. Maka keputusan yang logis adalah membuka ruang pernikahan di luar kantor. Itu sudah memang arahnya ke sana. Dengan catatan yang pertama tadi, protokolnya tetap ketat gitu. Nah, kalau misalnya kita nanti putuskan bahwa nikah di luar kantor itu, dan kayaknya akan seperti itu, nikah di luar kantor ini akan arahnya sepertinya akan kita buka. Maka kewenangan petugas untuk menolak itu, atau mungkin bahasa imperatifnya, kewajiban petugas untuk mengendalikan protokol kesehatan agar dipatuhi oleh masyarakat, itu akan diperkuat. Gitu. Nggak ada lagi pengecualian di situ. Karena satu sisi diberi keleluasaan, maka sebenarnya keleluasaan itu juga menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Seperti tadi sayang tadi itu. Konsepsi sayang tadi. Sayang dengan memberi kenyamanan dan juga melindunginya dari kecelakaan atau penderitaan. Kita beri kebebasan untuk nikah di luar kantor dengan bayaran, kita tolak jika tidak memenuhi protokol. Adil itu, fair ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya ingin KUA ini bermain cantik dan strategis. Bukan hanya bersifat keinginan ini, tetapi tunjukkan peran kita, tunjukkan leadership KUA itu di masyarakat di tengah pandemi ini. Dengan cara apa? Memperkuat inisiatif untuk melibatkan pihak lain yang penting. Contohnya misalnya, ketika ada pernikahan di luar kantor, ya harus koordinasi dengan Polsek, atau dengan Babinsa, atau aparat keamanan lain, paling tidak. Agar dia didampingi. Jadi, KUA yang punya inisiatif untuk mengajak, take a lead, ambil kepemimpinannya. Begitu. Ini harus dilakukan. Sekaligus ini akan tersiar image bahwa KUA sangat memperhatikan pencegahan COVID. Kalau kita hanya di-approach oleh orang lain, kita dianggap pasif. Kita yang punya inisiatif meng-approach orang lain. Ini penting ini. Ini penting. Inilah nanti akan muncul pengakuan dari orang lain akan kepemimpinan KUA di bidangnya. Dalam hal ini ya pelayanan nikah. Gitu. Atau lebih luas lagi yang kita inginkan di bidang keagamaan, KUA take a lead. Ambil kepemimpinannya. Memimpin. Gitu. Jadi jangan cuma dihafal kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Jangan cuma hafal saja. Gitu. Nah, yang keempat terakhir dari keempat prinsip ini adalah bahwa new normal atau tidak, keputusannya itu ikut dengan sohibul wilayah. Manutun bis sohibil wilayah. Kenapa? Ya karena memang yang punya gugus tugas itu, COVID itu dikendalikan oleh gugus tugas. Setiap daerah punya gugus tugas. Dialah yang diberi tanggung jawab untuk mengendalikan COVID di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu, semua aktivitas
yang punya potensi penyebaran COVID, maka harus berkoordinasi dengan gugus tugas. Wajib. Ini prinsip ini. Maka oleh karena itu, meskipun nanti misalnya ada edaran dari Dirjen, tetap akan ada statement di sana bahwa keputusan membuka layanan atau new normalkah namanya atau relaksasi apapun nanti yang kita gunakan kalimatnya, itu dengan persetujuan gugus tugas. Maka memang ini beda-beda, setiap wilayah punya masalahnya sendiri-sendiri. Contoh yang masih PSBB sekarang berapa provinsi, berapa kabupaten, ada PSBB yang proporsional, ada yang berlaku secara mutlak dalam satu provinsi, ada yang hanya satu kabupaten, hanya beberapa kecamatan, ada banyak variasinya. Nah, oleh karena itu, yang terpenting adalah setiap keputusan yang diambil yang punya potensi penyebaran COVID, maka harus melibatkan gugus tugas. Nah, kita permudah. Untuk KUA, nggak usah jauh-jauh, cukup dengan kecamatan. Sudah, selesai. Kita nggak membebani ilawus enggak. KUA di kecamatan, ya sudah koordinasi sama gugus tugas kecamatan, kelar, selesai. Gitu. Kita permudah. Nah, ini 4 prinsip. Apapun nanti keputusannya, 4 hal ini akan selalu mewarnai, gitu ya. Protokol kesehatan, kemudian kewenangan petugas, koordinasi, dan keputusan bersama. Itu keempat hal ini menjadi prinsip di dalam pengambilan keputusan di saat COVID ini. Kapan COVID ini selesai? Dinyatakan selesai sepenuhnya kalau vaksinnya sudah ada. Ya, jadi kalau bertanya, kapan selesai? Ketika ada jaminan masyarakat tidak terinfeksi untuk di masa yang akan datang. Itulah selesainya COVID ini. Kapan itu? Vaksinnya ada dulu. Kalau vaksinnya tidak ada, maka potensi penularan masih terjadi. Norma baru nanti adalah setiap orang harus divaksin anti COVID. Itu mungkin. Kita siap-siap aja. Itu tentang surat edaran.